Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalat, wassalam rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kuliah online ya, dengan mata kuliah Filsafat Islam. Alhamdulillah sudah 3 kali pertemuan kita dan tetap menggunakan rujukan kitab Jalan Bahagia. Ya, ini bukunya, Jalan Bahagia, berkenalan dengan filsafat Islam ya. Nah, jadi kemarin kita ketemu dengan Al-Kindi ya. Dari Al-Kindi kita belajar tentang bagaimana usaha seorang filosof muslim pertama, filosof Arab, memperkenalkan filsafat ke dunia Arab yang cenderung dogmatis, ya, cenderung berorientasi pada wahyu. Akhirnya beliau mengambil sebuah pendekatan, yaitu pendekatan persahabatan, ya, kemudian mendekatkan antara wahyu dan ro'yu. Jadi menurut Al-Kindi, filsafat dan agama itu dua-duanya sama menuju kebenaran, maka nggak ada yang salah dengan filsafat. Kenapa? Karena filsafat pun sesuai dengan misi agama, yaitu untuk membawa manusia kepada jalan kebahagiaan ya. Dari Al-Kindi kita kemarin itu ketemu dengan Ar-Razi, seorang dokter besar ya, ilmuwan yang luar biasa, rasionalis sejati. Kalau Al-Kindi mengatakan filsafat agama itu dipadukan dan dua-duanya sama benar, sangat-sangat mungkin untuk bersama berjalan seiring. Tapi kata Ar-Razi, oh nggak bisa, filsafat dan agama itu nggak bisa disatukan. Kenapa? Karena ketika filsafat dibawa menuju agama, maka filsafat akan dibatasi oleh wahyu-wahyu. Maka filsafat itu akan dibatasi ya. Jadi filsafat itu tidak akan bergerak leluasa. Pikiran, logika ya, tidak akan bergerak leluasa. Kenapa? Karena akan selalu terbatas oleh dogma-dogma. Itu menurut Ar-Razi. Ketika Al-Kindi mengatakan creatio ex nihilo, alam diciptakan dari ketiadaan, dari kun kemudian fayakun, tapi kata Ar-Razi tidak bisa. Kenapa? Karena menurut akal, menurut pemikiran, tidak ada penciptaan tanpa bahan terlebih dahulu. Kalau kita ingin menciptakan sesuatu, maka harus ada bahannya. Maka dia mengatakan bahwasanya ada 5 kekal. Nah, ini yang kemarin kita bahas di Ar-Razi ya. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal, yang maujud, yang awal, yang pertama, tapi ada juga roh universal, ada materi yang pertama, kemudian ada ruang, waktu absolut. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi para pemikir Islam zaman dulu itu sudah berpikir bagaimana supaya ilmu pengetahuan itu berkembang sehingga peradaban manusia pun ikut berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh yang ketiga yang bernama Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkan bin Auzalah. Wah, ini namanya keren nih. Jadi orang Barat, orang-orang Yunani itu, orang Latin itu sering menyebutnya Abu Nasr, ya, Ape Nasr, ya, Ape Nasr. Jadi kalau kita memanggilnya Al-Farabi, ya. Jadi beliau adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkan bin Auzalah. Orang tuanya itu satu dari Persia, satu dari Turki. Jadi Al-Kindi ini blasteran, ya. Sorry, Al-Farabi ini blasteran, ya. Ayah beliau adalah seorang jenderal dari Persia. Jadi seorang kesatria luar biasa. Jadi beliau keturunan Persia ada. Kemudian ibunya itu keturunan Turki. Ini bisa dibayangkan gimana gantengnya Al-Kindi ini. Ya, kenapa? Karena kita sekarang ngelihat ya, orang-orang Turki, orang-orang Persia, oh subhanallah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Dan satu hal lagi, orang-orang Persia, orang Iran terkenal dengan kecerdasannya. Ya. Dulu ketika almarhum B.J. Habibie, ya, presiden kita, beliau belajar di Jerman, kemudian beliau memiliki prestasi yang luar biasa. Orang-orang lokal di sana itu menganggap bahwasanya he is a Persian, nah, dia orang Persia.
Karena orang nggak kenal Indonesia. Biasanya orang-orang keren ya, yang ada di Jerman itu orang-orang asing, mahasiswa asing yang belajar di Jerman, yang muncul ke permukaan, yang menonjol keahliannya, keilmuannya, kecerdasannya itu biasanya dari Persia. Makanya B.J. Habibie dianggap, wah ini orang Persia kayaknya nih. Jadi Al-Farabi ini ketika kecil beliau belajar di rumahnya, kemudian sudah berkenalan dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab, dengan fikih, hadis, tafsir. Ketika sampai di usia 20 tahun, dia sudah menjadi seorang qadhi, seorang hakim di daerahnya, di Farab. Jadi nama Al-Farabi, Farab itu diambil dari nama tempat lahirnya, ya, tempat kelahiran dia. Karena banyak ulama kita itu biasanya dinisbatkan ke tempat lahirnya. Imam Nawawi Al-Bantani kalau di Indonesia ya. Nah, kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari, Banjar. Nah, ini jadi Al-Farabi ini dari distrik Farab. Distrik Farab itu ada di daerah Turkistan ya. Daerah Turkistan di Asia Tengah sekarang. Jadi Al-Farabi ini usia 20 tahun sudah menguasai ilmu agama. Bahkan diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim, dan beliau adalah ahli fikih Syafi'i. Nah, ini bagi para pengikut mazhab Syafi'i, beliau ini seorang filsuf yang bermazhab Syafi'i, yaitu Al-Farabi. Ya. Al-Farabi bukan hanya menguasai ilmu agama, tapi juga ilmu bahasa dan ilmu musik. Ini ada kisah yang luar biasa ya, terkait dengan keahlian bermusiknya Al-Farabi. Nah, dia suatu hari diundang oleh penguasa Damaskus yang bernama Saif ad-Daulah. Jadi Saif Daulah ini penguasa Damaskus, kemudian dekat, akrab, kenal dengan Al-Farabi. Al-Farabi diundang ke istananya. Ketika sampai di istana Saif ad-Daulah, Al-Farabi ditanya, "Wahai Syekh, mau makan apa enggak?" Al-Farabi mengatakan, "Tidak, saya masih kenyang." "Minum, minum, minum." "Tidak, tidak." "Gimana kalau kita pentas musik ya?" "Oke, boleh, nggak apa-apa." Akhirnya dipentaskanlah musik. Dipanggillah para pemain musik. Berbagai macam alat musik dimainkan. Dan setiap selesai orang memainkan alat musik, Al-Farabi selalu mengomentari. Jadi bayangkan oleh mahasiswa-mahasiswa sekalian, ini seperti acara Indonesian Idol. Jadi ketika dia main kemudian dikomentari gitu. Sampai-sampai Saif ad-Daulah ini gerah juga. Ini nih ulama kok ngomentarin musik terus sih? Nah, ditanya sama Saif ad-Daulah, "Wahai Syekh, apakah Syekh punya keahlian di bidang ini sehingga Syekh selalu mengomentari?" Kata Al-Farabi, "Alhamdulillah saya belajar musik juga." "Oke, kalau kayak gitu silahkan Syekh, sekarang Syekh yang naik ke panggung, yang main musik sekarang." Wah, ditantang nih Al-Farabi. Itu semua orang pernah ngeliat semuanya. Para pemain musik yang tadi juga ngelihat, menyaksikan bagaimana Al-Farabi ini. Tadi kan komentarin, komen terus. Biasanya kan orang yang suka komen itu ketika ditantang, disuruh nggak bisa. Contohnya apa? Ya, komentator main bola. Coba komentator main bola. Dia komentar terus, disuruh main bola nggak bisa dia. Nah, ini ditantang nih Al-Farabi ini. "Ayo main." Akhirnya Al-Farabi mengeluarkan alat musik dari tasnya. Kemudian dia naik ke atas panggung. Semua orang menyaksikan. Pertama kali Al-Farabi itu memainkan nada-nada yang riang. Wah, pokoknya bikin gembira, bikin seneng. Semua orang itu pada, waduh, ngikutin ini irama musiknya. Irama musiknya diikutin, kemudian pada tersenyum, kemudian sebagian tertawa. Oh, ini luar biasa. Saking senengnya orang-orang mendengarkan irama musik Al-Farabi tadi. Setelah selesai semua orang ketawa, terbahak-bahak. Nah, kemudian diganti nadanya. Sekarang nada yang lebih slow, santai, pelan. Orang mulai diem, yang tadinya ketawa diem. Kemudian terus mengalun, say. Apa yang terjadi? Pada nangis orang-orang, tersayat hatinya. Kenapa? Karena melodi yang dimainkan itu melodi melankolis. Pada nangis, mayoritas orang mengucurkan air mata. Kemudian terakhir Al-Farabi menutupnya dengan melodi yang pelan, sangat-sangat pelan. Sehingga semuanya pada tertidur. Termasuk Saif ad-Daulah tertidur juga. Ini luar biasa.
Al-Farabi itu keren. Jadi ulama kita itu, ulama zaman dulu itu ulama yang top, markotop pokoknya. Iya. Jadi Islam itu nggak melarang musik. Siapa yang bilang Islam melarang musik? Ya, Nabi Muhammad tuh seneng musik. Wah, Ustadz bid'ah nih. Nih ya, saya tanya nih, kalau dibilang saya bid'ah. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya, beliau kan disambut sama orang Madinah dengan kasidah. Kemudian dipukul tamborin, plong plong, tola al badru alaina min saniyatil wada. Itu kan musik itu. Rasulullah senang, tersenyum dan welcome luar biasa. Rasulullah senang musik, nggak masalah musik itu. Bahkan ulama-ulama di Indonesia juga banyak yang beliau adalah bukan hanya pencinta musik, tapi juga beliau adalah musikus, musisi. Siapa contohnya? Sunan Bonang. Jadi Wali Songo itu ada yang musisi. Sunan Bonang itu beliau adalah seorang ahli, ya, bukan lagi pemain amatiran tapi ahli memainkan gamelan. Luar biasa ya. Jadi musik itu adalah seni kehidupan ya. Makanya seseorang yang tidak cinta musik hidupnya gersang kayaknya. Al-Farabi ini luar biasa, ahli matematika, ahli logika, ahli filsafat, dan bisa 70 bahasa. Kata Ibnu Khalikan, Al-Farabi ini menguasai 70 bahasa. Ya, walaupun ada yang mengatakan, masa sih di zaman itu ada orang yang menguasai 70 bahasa, tapi kita melihat bahwasanya Al-Farabi itu pertama dia ayahnya orang Persia, tentu dia bisa bahasa Persia kan. Ibunya orang Turki, tentu dia bisa bahasa Turki kan. Kemudian yang berikutnya dia belajar agama, belajar bahasa Arab tentunya. Filsafat bahasa Yunani, kemudian bahasa Latin dia bisa. Ya, jadi bahasa yang ada, yang populer di dunia waktu itu, kemungkinan besar sudah dikuasai oleh Al-Farabi ini. Ya, ini luar biasa. Itulah tokoh kita, Abu Nasr, ya, Muhammad bin Muhammad Tarkan Auzahlak. Beliau terlahir di tahun 860. Ya. Jadi ada jeda waktu antara Al-Kindi, kemudian Ar-Razi ke Al-Farabi ini sekitar ya 20 tahun ya. Jadi pertama kita masuk kelahirannya Al-Kindi ya di 803. Nah, kemudian Ar-Razi 840-an, ya, ada jeda sekitar 30 tahun sekian. Kemudian di Al-Farabi 860 ya. Ada jeda sekitar 20 tahun sekianan ya. Ini jeda dari satu filsuf ke filsuf yang berikutnya. Jadi masanya masa Ar-Razi, kemudian Al-Kindi, kemudian masa Al-Farabi sekarang masih daulahnya Abbasiyah. Meskipun di zaman Al-Farabi Abbasiyahnya sedang mundur ya. Nah, jadi siapa guru Al-Farabi? Nah, gurunya banyak ya. Beliau adalah seorang yang haus ilmu ya. Beliau sangat-sangat senang untuk belajar ya, dan sama siapa aja beliau belajar ya. Nah, Abu Bisir Mata itu salah satu gurunya yang mengajarkan filsafat dan logika. Nah, dan berkat pengajaran dari Abu Bisir Mata ini, beliau mengenal logikanya Aristoteles ya. Sehingga beliau digelari sebagai guru kedua, Mu'allim As-Sani. Jadi Mu'allim Al-Awwal itu Aristoteles, guru pertama itu Aristoteles, dan Mu'allim As-Sani guru kedua adalah Al-Farabi. Kenapa? Karena Al-Farabi lah yang mensarah kitab-kitab dari Aristoteles itu. Kitab-kitab logika Aristoteles itu disarahnya, dijelaskannya ya oleh Al-Farabi. Ini luar biasa ya. Jadi ulama Islam yang luar biasa. Nah, jadi bagaimana pemikiran filsafatnya kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Jadi kita teruskan lagi pembahasan kita. Sekarang masuk ke pemikiran filsafatnya Al-Farabi ya. Tadi udah dibahas, Al-Farabi ini orang yang luar biasa ya, tokoh yang fenomenal, yang bahkan dianggap beliaulah peletak dasar filsafat Islam ya. Kenapa? Karena beliau yang betul-betul membahas, mengupas tuntas ya,
tentang ajaran-ajaran Plato dan Aristoteles. Dia menulis kitab ya, tentang pemikiran Aristoteles dan juga Plato ya. Jadi kitabnya itu berjudul, nah ini nih judul kitabnya nih, Al-Jam'u baina ra'yai al-hakimain Aflatun wa Aristu. Jadi al-jam'u baina ra'yain. Jadi bagaimana dia Al-Farabi ini ingin menyatukan al-jam'u baina ra'yai, dua orang filsuf yang luar biasa, al-hakimain yang bijaksana dua-duanya itu Plato dan Aristoteles, karena dianggap bahwasanya pemikiran Plato dan pemikiran Aristoteles itu berbeda. Plato itu pemikirannya itu selalu ke atas ya, ke langit. Nah, dan Aristoteles selalu pemikiran itu ke bawah, ke bumi ya. Kata Al-Farabi dua-duanya sama sebenarnya ya. Kemarin kita sempat membahas ya tentang Plato yang mengatakan dunia idea. Jadi semuanya itu sudah ada di dunia ide yang di atas sana ya. Nah, kata Plato esensi manusia itu adalah ya rohnya ya, jiwanya yang berasal dari sana. Kalaupun kata Aristoteles itu bahwasanya ya manusia itu ada bentuknya, ya ada materinya. Nah, jadi materi dan bentuk inilah dua hal tadi, yang satu esensi ya, yang substansi, nah, kemudian satu lagi yang covernya doang ya. Jadi menurut Al-Farabi, creatio ex nihilo itu tidak mungkin. Kenapa? Karena sebagai seorang filsuf, dia mengatakan akal manusia itu tidak nyampe ya. Bingung mengatakan diciptakan tanpa bahan. Kenapa? Karena tetap yang namanya penciptaan itu harus ada bahannya. Berbeda dengan Ar-Razi. Ar-Razi kemarin dia langsung udah bahannya udah ada duluan ya, langsung 5 kekal. Nah, kalau Al-Farabi, nah ini beda lagi beliau lebih lembut, beliau ya lebih soft ya, menggunakan pemikirannya tetap berpijak kepada dogma-dogma agama, tetap berpijak kepada Al-Quran dan hadis ya. Meskipun tidak sekuat Al-Kindi, karena kalau Al-Kindi langsung kun payakun, creatio ex nihilo. Tapi kalau Al-Farabi mengatakan diciptakan dengan bahan ya. Jadi Allah itu, Tuhan itu causa prima, penyebab pertama. Ini sama seperti para filosof Yunani ya, Plato demikian, Aristo demikian. Mereka menganggap bahwasanya Tuhan adalah causa prima, penyebab utama yang menyebabkan terjadinya dunia dan seisinya. Maka untuk menggabungkan antara primera causa ini ya, penyebab utama, dengan creatio ex nihilo-nya gaya Al-Kindi, Al-Farabi mencetuskan sebuah teori namanya teori emanasi. Ya, apa sih emanasi itu? Pancaran ya. Nah, jadi pancaran. Apa itu pancarannya? Ini luar biasa. Jadi teori ini sebenarnya bukan murni ciptaan Al-Farabi ya. Ini dari Plotinus ya. Plotinus itu seorang tokoh Neoplatonis ya, yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu memancarkan ya, pancarannya sehingga terjadilah ya, langit, bumi dan seisinya. Nah, ibarat cahaya. Jadi ada matahari, matahari itu bersinar. Matahari ini memancarkan cahayanya, dengan adanya cahaya tersebut ya, matahari tidak berkurang, tetap matahari, tapi pancarannya keluar. Jadi emanasi Al-Farabi ini ada 10 jenjang ya. Jadi yang pertama kali, nah ini kita agak pelan-pelan ya, karena harus diperhatikan betul ya, jangan sampai nanti ada kesalahpahaman ya. Jadi Al-Farabi berusaha untuk melogikakan ya, proses penciptaan. Jadi pertama kali wajibul wujud itu Allah. Ini penting ini. Di dasar teori emanasi Al-Farabi ini beda dengan dasar teori emanasinya Plotinus dan para filsuf Yunani ya. Jadi dasar awalnya yaitu wajibul wujud. Apa itu wajibul wujud? Wujud yang harus ada. Wujud yang harus ada, di mana wujud-wujud lain itu adalah hasil dari wujud tersebut. Ya, ini wajibul wujud. Ya, jadi dari wajibul wujud nanti ada mumkinul wujud. Kalau mumkinul wujud, keberadaannya itu disebabkan, dipengaruhi oleh wajibul wujud.
Tapi wajibul wujud dia ada dengan sendirinya. Nah, ini penting ini. Jadi wajibul wujud itu ada dengan sendirinya, tidak terikat dan tidak terkait dengan apapun. Kenapa? Karena dia wajibul wujud. Dan wajibul wujud ini nanti akan mendatangkan, membuat mumkinul wujud yang lainnya. Nah, jadi yang pertama Allah itu sebagai wajibul wujud ada. Allah berpikir tentang dirinya, tentang zatnya. Maka ketika Allah berpikir tentang dirinya, tentang zatnya, maka muncullah akal pertama. Nah, ini teori emanasi Al-Farabi ini. Jadi muncullah akal pertama. Ya. Kemudian nanti dari akal pertama ini, dia memikirkan Allah, merenungkan Allah. Kemudian dari pemikirannya, memikirkan Allah, memikirkan zat Allah, memikirkan sifat Allah, nah, maka akal pertama ini nanti akan melahirkan akal yang kedua. Ketika akal pertama memikirkan dirinya sendiri, siapa saya, siapa aku, ini selalu identik dengan seperti itu kalau filsafat, maka akan muncul nanti langit. Nah, akal kedua berpikir tentang Allah, nanti akan muncul akal ketiga. Ketika akal kedua ini berpikir tentang dirinya sendiri, nanti muncullah dunia bintang. Ya. Kemudian di akal ketiga muncul akal keempat. Akal keempat muncul akal kelima sampai terakhir akal 10. Dan ketika akal 10 memikirkan tentang Allah, ya maka terciptalah bumi dan isinya. Nah, ini terakhir nih. Jadi proses emanasi, pancaran. Dari satu Allah ya memancar, kemudian terbentuklah tadi akal pertama, kemudian nanti memancar lagi, ada akal kedua, kemudian nanti ada langit, kemudian ada akal ketiga, akal keempat, sampai akal ke-10 muncullah dunia dan seisinya. Ini teori emanasi dari Al-Farabi. Jadi usaha Al-Farabi untuk melogikakan proses penciptaan. Ya. Jadi silakan mau menerima atau tidak menerima, nah, kita sebagai seorang terpelajar patut mengapresiasi ya usaha Al-Farabi melogikakan, ya menyatukan tadi antara pendekatan filsafat dengan pendekatan agama, ya bahwasanya penciptaan itu betul Allah yang menciptakan. Al-Farabi mengatakan betul wal khaliq, Allah itu pencipta, betul. Bahkan Allah itu wajibul wujud, ya yang wujud yang utama. Yang wujud yang lainnya itu ada setelah Allah. Ya. Nah, jadi dengan emanasi. Maka tadi ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Dan menurut Al-Farabi, ya, wajibul wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berkurang apapun, ya, dengan proses pancaran-pancaran. Sama persis seperti sinar matahari yang berasal dari matahari. Jadi matahari itu tidak berkurang, ya, dengan adanya sinar keluar dari dirinya. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi Allah tidak berkurang sedikit pun dengan adanya pancaran-pancaran yang kemudian menjadi langit, bumi, dan segala isinya sekarang alam semesta raya ini. Ya. Nah, demikian itu yang pertama tentang teori emanasi. Nah, ini lumayan agak-agak apa namanya sedikit membuat kita ini ya berkeringat ya. Ya, tapi it's okay. Kenapa? Karena emang filsafat itu kan mikir-mikir. Nah, harus kita pikirkan ya. Dan nanti kita akan teruskan ke teori yang luar biasa ya. Ya, tentang tahsilus sa'adah. Jadi beliau itu selain mengarang tadi kitab yang berjudul Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain Aplatu Aristu, beliau juga mengarang kitab yang berjudul Tahsilus Sa'adah, menggapai kebahagiaan. Nah, ini rahasia kebahagiaan ada di sini ya. Ntar kita bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi puncak dari pemikiran filsafatnya Al-Farabi yaitu filsafat kebahagiaan. Dalam kitabnya Tahsil As-Sa'adah, menggapai kebahagiaan. Nanti ada kebahagiaan personal, individual, nanti ada kebahagiaan sosial. Kebahagiaan sosial ini nanti akan dibahas oleh beliau dalam kitabnya Aro Ahlal Madinah Al-Fadilah. Nah, sebelum kita membahas Tahsilus Sa'adah,
dan juga Aroh Ahlul Madinah wal Al-Fadilah. Nah, kita bahas dulu terkait dengan jiwa manusia. Jadi setiap filsuf itu pasti akan menyentuh jiwa manusia. Karena semuanya filsuf itu berkeyakinan bahwasanya inti dari manusia adalah jiwanya. Ya. Jadi menurut Al-Farabi, jiwa manusia itu punya 3 daya. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Plato ya. Masih ingat dulu ketika saya bahas tentang Plato, bahwasanya jiwa manusia itu bagaikan kereta kuda ya, yang bersayap. Jadi ada kuda hitam, ada kuda putih, ada size-nya, ada yang pengendalinya, nah, kemudian nanti ada sayapnya. Jadi kuda hitam itu epitumia. Kuda hitam itu epitumia itu ini daya jiwa yang semuanya bentuknya fisik ya. Makan, minum, kemudian seks. Nah, ini ya, berada di bawah perut ini. Ya. Jadi urusan-urusan bawah perut ini urusan 3 hal ini ya. Dan jiwa ini nih dimiliki juga oleh binatang. Binatang mana yang nggak melakukan 3 aktivitas ini? Makan, minum, ya seks. Kan semua binatang sama. Makanya Buya Hamka mengatakan kalau hidup hanya hidup, ya babi hutan juga hidup. Ya kalau hidup sekedar makan, cari uang, ya kera juga dia cari makan juga, kan sama aja. Nah, jadi manusia itu harus naik dari tingkatan ini. Jadi ada tadi epitumia, ya. Ada juga nanti yang kuda putih, ya. Jadi kuda putih ini tumos namanya ya. Jadi tumos ini adalah hasrat ya, keinginan manusia untuk dia berprestasi, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menggapai sesuatu. Nah, ini kuda putih ini. Jadi ada kuda hitam tadi, ada kuda putih. Kuda hitam ini hasrat-hasrat binatang pul ini semuanya. Ya, tapi kalau kuda putih ini sudah ada hasrat-hasrat kebaikan di sana, melindungi diri itu ada di sana. Dan ini mainnya pakai insting nih. Ya, yang kedua tadi. Nah, dalam Al-Farabi dijelaskan juga hampir sama ini. Ya. Jadi yang pertama itu jiwa al-muharrik, bergerak. Ya, ya tadi makan, minum apa segala macamnya. Nah, kemudian ada jiwa yang berikutnya. Nah, ini yang jiwa yang sudah masuk ke tatanan naluri. Ya, naluri manusia untuk tadi berprestasi, tapi belum masuk ke dalam pemikiran. Kenapa? Karena basisnya adalah insting, masih instingtif ya. Sama seperti binatang, binatang itu punya insting. Ketika binatang melihat binatang lain, dia akan melihat ini lebih kuat dengan saya atau sama, atau dia lebih lemah. Maka kalau dia lebih kuat, binatang ini akan lari. Ya, kalau dia lebih lemah, dia akan serang. Ya, kalau sama, mikir-mikir dia, binatang juga. Jadi nyantai dia. Gimana kira-kira? Kalau dia bergerak, saya bergerak. Kalau enggak, ya udah masing-masing. Gitu. Yang ketiga, nah, itu adalah logostikon. Dalam Plato itu ada logostikon. Logostikon itu pikiran. Dan Al-Farabi pun mengatakan daya yang ketiga manusia adalah daya logikanya, daya berpikirnya. Jadi daya berpikir manusia itu dalam Al-Farabi ini dibahas lagi nih, dipecah-pecahkan lagi nih. Kalau dalam Plato tadi hanya sampai ke logistikon. Nah, kemudian dari logistikon itu harus bersayap. Nah, sayapnya apa? Ya sayapnya adalah eros, cinta. Nah, jadi kalau misalkan ada cinta ya dari hati, maka tadi semuanya bisa diangkat ke atas. Jiwa itu bisa kembali kepada tempatnya yang paling tinggi. Ya, itu dalam Plato. Dan bahagia bagi jiwa adalah ketika dia bisa kembali ke asalnya, yaitu ke negeri langit. Kalau Al-Farabi mengatakan bahwasanya daya berpikir manusia itu ada macam-macam. Daya berpikir manusia yang sifatnya ya sangat-sangat ini ya apa istilahnya dasar ya, sangat mendasar. Ini namanya akal praktis. Jadi akal praktis itu akal manusia yang ada ya tanpa berpikir rumit, tanpa ngejelimet ya. Kemudian dari akal praktis itu nanti ada akal potensial. Dari akal potensial nanti ada akal aktual. Nah, dari akal aktual nanti ada akal yang terakhir, yaitu akal mustafad. Ya, jadi kalau akal mustafad ini adalah akal yang bisa bersambung langsung dengan akal ke-10. Akal ke-10 yaitu malaikat Jibril.
Jadi kalau udah masuk akal mustafat, manusia itu bisa bersambung dengan yang di atas sana, ya, bisa menembus ya dunia langit, ya. Jadi dengan akal yang mustafat tadi, manusia bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Ya. Ini luar biasa. Jadi filsafat pun ini mengarahkan manusia untuk menjadi insan kamil yang sempurna, yang bukan hanya dia belajar dari apa yang dilihat dari indera, atau belajar dari apa yang dibaca dari Al-Quran, Nas dan sebagainya, tapi juga belajar dari apa yang dipikirkan olehnya. Jadi metodenya baik itu irfani yang langsung dari Allah, atau juga tadi burhani, atau juga bayani, semuanya dapat ya. Jadi kalau saya ceritakan secara singkat bagaimana tahapan akal manusia ini, ibarat ada seorang anak, dia masuk ke kelas. Pertama kali dia masuk ke ruang kelas, nggak ada siapa-siapa, masih kosong, hanya ada bangku, ya, kursi dan meja. Pertanyaan saya, ketika dia masuk ke sana, si anak ini akan duduk di mana? Apakah dia akan duduk di atas meja atau di atas kursi? Otomatis kemungkinan besar dia pasti duduk di atas kursi. Kenapa? Karena akal praktis dia udah langsung berfungsi. Kursi ini ya tempat duduk, dia udah tahu, udah ngelihat orang tuanya ya duduk di atas kursi, dan meja ini tempat nyimpan alat-alat makan, alat minum, alat tulis dan sebagainya macamnya. Jadi meja ini bukan untuk diduduki, tapi untuk menyimpan barang-barang. Sedangkan yang diduduki adalah kursi. Ini kan jelas akal praktisnya udah nyampe sana. Kemudian dari akal praktis nanti masuk ke akal teoritis dia. Ya. Kursi ini dibikin dari apa ya? Besi. Oh, ini kuat nih kursi ini nih. Ya. Dengan kekuatan ini, maka dia bisa duduk dan gak jatuh. Nah, ini mulai muncul pemikiran yang berikutnya. Akal praktisnya sudah lewat, masuk ke akal teoritis. Dari akal teoritis nanti dia akan ketemu dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu terakhir nanti akal mustafat. Gimana masuk akal mustafat? Dia akan berkata, ini dari besi, besi itu dari biji besi. Biji besi itu dari mana ya asalnya ya? Oh, dari tanah, digali. Tanah ini dari mana ya? Ujung-ujungnya selalu, oh dari Allah ini. Kemudian yang bikinnya ini tukang. Tukangnya pasti tukang yang luar biasa. Pasti punya otak yang cerdas. Kenapa kok bisa sehebat itu manusia ya? Siapa sih yang membuat manusia? Oh Allah. Dari kursi dia bisa ketemu dengan Tuhannya. Nah, ini akal manusia. Dan yang dijelaskan oleh Al-Farabi bahwasanya akal manusia itu dari mulai teoritis, praktis, ya, aktual, potensial dulu, kemudian aktual sampai ke mustafat. Dari mustafat itulah manusia mendapatkan ilmu yang langsung dari Allah, yaitu irfani tadi. Ya. Nah, itu tentang jiwa manusia ya. Nanti kita akan bahas yang tahsilus sa'adah ya. Kemudian juga aro ahlul Madinah al-fadilah ya. Ini luar biasa ya. Kita udah lumayan panjang nih membahas Al-Farabi ya. Karena emang ini tokoh yang luar biasa spesial ya. Makanya dianggap sebagai al-mu'allim as-sani, guru kedua ya setelah Aristoteles. Jadi Al-Farabi itu komplit ya, sosok yang komplit. Beliau seorang fuqaha, ahli fikih, karena usia 20 tahun sudah diangkat menjadi qadhi, seorang hakim, dan beliau adalah ahli fikih Syafi'i. Berarti madhab Syafi'i ini ya. Nah, kemudian beliau juga seorang ahli logika yang terkenal ya. Kemudian beliau juga seorang pemain musik yang handal. Oh, luar biasa. Komplit ilmuwan sekaligus seniman ya, dan sekaligus juga seorang ulama ya, luar biasa. Dari pembahasan yang tadi udah saya sampaikan, nah sekarang kita masuk pada pembahasan puncak, yaitu tentang tahsilus sa'adah, menggapai kebahagiaan. Apa sih bahagia itu? Nah, ini penting nih. Kenapa? Karena semua manusia kan biasanya itu semuanya akan berkata saya ingin bahagia, saya ingin bahagia. Iya, semuanya pengen bahagia. Siapa yang nggak mau bahagia kan? Apalagi bisa bahagia bersama dengan dia. ini yang dicari-cari nih para jomblo nih. Ya, jadi dalam tahsilus sa'adah ya, Al-Farabi mengatakan kebahagiaan itu adalah absolute good. Ya, apa sih absolute good itu? Jadi puncak kebaikan.
Nah, ini penting nih. Jadi bahagia itu adalah puncak kebaikan. Dan menurut Al-Farabi, kebahagiaan itu tidak sama dengan kenikmatan. Beda. Ya. Jadi ada sebagian orang mengatakan bahagia itu nikmat. It's different, beda. Kebahagiaan dan kenikmatan itu beda. Kenikmatan itu baru awal dari kebahagiaan. Ya. Contoh misalkan, apa sih yang nikmat? Makan misalkan nikmat. Ya. Makan apa yang nikmat? Makan apa yang nikmat? Ada yang suka makan bakso. Oh, makan bakso nikmat banget. Ada yang suka makan sate kambing. Sate kambing nikmat banget. Ada yang suka makan apa? Misalkan chicken misalkan, atau ayam geprek misalkan. ayam geprek nikmat banget ya. Atau makan apa? Burger apa pizza, terserah lah, karedok lah, apa segala macam. Nih ya. Bedanya kenikmatan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ketika dapat pengen nambah terus dan gak akan pernah berhenti. Tapi kalau kenikmatan itu akan terbatas. Pasti terbatas. Limited. Kenapa? Dalam bahasa Arab nikmat itu ladzah. Ladzidun itu enak. Ladzah itu kenikmatan. Dan kullu ladzatin itu, setiap kenikmatan itu pasti terbatas. Mahdud. Apa mahdud itu? Terbatas. Contoh nih. Makan bakso nikmat. Oh, enak banget. Siang-siang jam 12 gerimis. Dingin-dingin makan bakso hangat. Oh, makan bakso. Kasih satu mangkok. Nikmat luar biasa. Kasih lagi satu mangkok. Masih enak. Kasih lagi 3 mangkok. Apa yang terjadi? Muntah. Betul nggak? Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kenikmatan itu sifatnya fisikal. Dan yang fisikal itu selalu terbatas. Ngerokok nikmat. Oke, siapa yang jago ngerokok? Paling jago sedunia ngerokok. Boleh datang ke saya, duduk di sini bareng-bareng dengan saya. Saya akan kasih rokok dia. 1 bungkus, ayo ngerokok terus. 2 bungkus, ngerokok lagi terus. 3 bungkus, ngerokok lagi. Batuk-batuk dia. Bisa langsung masuk IGD dia. Kenapa? Karena terbatas. Namanya kenikmatan itu pasti terbatas. Ada yang mengatakan kenikmatan puncak. Nah, apa itu kenikmatan puncak? Ini 18 tahun ke atas nih. Yang 17 tahun ke bawah nggak boleh lihat ya. Nggak boleh ngedenger, nggak boleh nonton ya. Katanya kenikmatan puncak itu adalah seks. Baik, seks itu kenikmatan puncak. Sekarang suami istri yang udah halal, ya malam pertama sekali ronde pertama enak. Wah, ronde kedua enak, ketiga, keempat sampai 10 mati langsung. Ngos-ngosan, bukan ngos-ngosan lagi, mati langsung. Iya, kenapa? Karena tadi fisik itu terbatas fisik itu. Dan kenikmatan tuh lazah itu bukan kebahagiaan. Itu baru dasar dari ya kebahagiaan awalnya doang. Tapi kebahagiaan itu kata Al-Farabi dalam Tahsil As-Sa'adah absolute good. Apa itu absolute good? Kebaikan puncak. Ya kebaikan puncak. Jadi ketika kita mendapatkan itu, kita nggak akan pernah bosan untuk terus dan waktu ini juga terus nggak bakal berhenti, sama sekali nggak berhenti. Ya. Contohnya apa? Ya. Pernah belajar baca buku, kemudian paham. Senang nggak kira-kira? Bahagia nggak kira-kira? Iya. Kemudian mau lagi apa enggak? Ya pasti mau lagi terus. Contohnya siapa? Ya, ada seorang ulama yang luar biasa, Syekh Nawawi Ad-Dimashqi. Syekh Nawawi Ad-Dimashqi itu seorang pembelajar yang luar biasa. Beliau seorang thalibul ilm. Ya. Jadi setiap waktu digunakan untuk murojaah terus, baca kitab, belajar terus, sampai saking seriusnya belajar, saking nikmatnya, saking bahagianya dia belajar, lupa tuh urusan nikah. Ini luar biasa. Jadi udah lupa urusan yang sifatnya fisikal tuh lupa udah. Ya makan, minum udah lupa tuh semuanya. Seadanya aja udah, sekenanya, sedapatnya aja. Dan nikah juga udah dilupakan. Laki-laki normal beliau, tapi tidak mencari perempuan untuk jadikan istri. Kenapa? Karena sudah mendapatkan kenikmatan tadi. Contoh yang lain apa? Julaiha. Pernah ngedengar cerita Nabi Yusuf dan Siti Julaiha? Kita dalam Al-Quran sudah
dijelaskan bahwasanya Zulaiha ini cantiknya luar biasa, cantik luar biasa, dan beliau adalah istri seorang pejabat tinggi ya di Mesir. Kemudian Nabi Yusuf diambil, kemudian dijadikan anak angkat. Waktu itu istilahnya bukan anak angkat ya, dijadikan budak ya, karena dibeli ya. Tapi karena udah kita rawat aja. Akhirnya ketika Nabi Yusuf tumbuh dewasa, ganteng juga ini. Zulaiha tertarik. Ya, akhirnya terjadilah peristiwa di mana Zulaiha itu manggil Yusuf ke kamar, kemudian pintunya ditutup, akhirnya memaksa Yusuf untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi Nabi Yusuf berontak, kemudian terjadilah peristiwa yang akhirnya membuat Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Kata Nabi Yusuf, mendingan saya di penjara deh daripada urusan dengan perempuan. Zulaiha itu seneng banget sama Nabi Yusuf. Hasrat cintanya tuh tinggi, luar biasa. Nafsunya tinggi. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Yusuf ya, menjadi seorang pejabat, ya, kemudian Nabi Yusuf pun menikah dengan Zulaiha. Zulaiha itu di malam pertama aja di atas sejadah. Di atas sejadah. Ketika dipanggil sama Nabi Yusuf, Zulaiha, ini kan malam pertama kita. Aku sedang menikmati kebahagiaan yang paling tinggi. Apa? Beribadah, bertemu dengan Tuhannya. Luar biasa. Coba ini namanya nih kebahagiaan itu, absolute good. Dan yang absolute good ini ya, dia pasti akan terus pengen nambah dan nggak mau dikurangin. Iya. Orang kalau udah nikmat sholat, nambah terus dia, nambah lagi, dan nggak bakal bosan-bosan. Udah bosan sholat, enggak. Kalau bosan sholat berarti dia belum mencapai absolute good tadi. Ya. Maka absolute good itu tidak ada batasnya, unlimited. Ya. Adapun tadi al-ladzah, ya, kenikmatan itu pasti terbatas. Ini luar biasa. Mudah-mudahan tercerahkan nih semuanya nih. Itulah bahagia, kunci bahagia. Jadi bahagia itu pada ujungnya nanti ya, berbagi. Iya. Nanti pada ujungnya adalah berbagi. Kenapa? Karena kita selalu mengatakan kebahagiaan kan menular. Maka kita banyak-banyaklah menularkan kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Al-Farabi mengatakan bahagia itu nggak bisa sendirian. Nggak bisa menjadi seorang individu yang bahagia tanpa memikirkan masyarakat. Kenapa? Karena dia masih berpegang teguh kepada gurunya Aristoteles. Manusia itu zon politikon, manusia itu makhluk sosial. Dan bahkan Plato sendiri mengatakan bahwasanya manusia itu ya tidak akan sempurna tanpa kelompok. Manusia itu harus berkelompok untuk menyempurnakan hidupnya. Maka kata Al-Farabi, untuk mencapai kebahagiaan puncak, manusia itu harus menciptakan sebuah kelompok, sebuah negara yang madani. Akhirnya beliau menulis kitab Aro Ahlul Madinah Al-Fadilah. Ini luar biasa ya. Mau langsung kita bahas ini atau break dulu biar dengar musik? Langsung aja ya. Ayo mari, kalau langsung kayaknya semangat semuanya nih. Karena udah sampai ke kebahagiaan nih. Jadi Aro Ahlul Madinah Al-Fadilah ya, yang dikarang oleh Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan bin Auzalah ini, atau yang sering disebut sebagai Al-Farabi, mengatakan bahwasanya negara itu ada beberapa macam ya, ada berbagai macam jenis negara. Negara yang pertama itu Madinah Al-Fadilah. Ini negara utama, negara yang sumber kebahagiaan, bukan hanya buat pemerintahnya, tapi juga buat rakyatnya. Ini istilah Al-Qur'annya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapa pemimpinnya? Kata Al-Farabi, beliau nggak ragu lagi nulis. Ya, pemimpin Madinah Al-Fadilah adalah seorang nabi. Ini luar biasa ya. Jadi syarat mutlak ya. Syarat mutlak menciptakan, membangun Madinah Al-Fadilah, pemimpinnya harus seorang nabi. Iya, kenapa? Karena syarat berikutnya Madinah Al-Fadilah itu semua rakyatnya harus mengenal Tuhan, mengenal Allah. Sehingga dia melaksanakan hukum-hukum Allah. Sehingga dia melaksanakan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta. Ini luar biasa Al-Farabi ini.
Jadi Madinah Al-Fadilah adalah Madinah yang dipimpin oleh seorang nabi yang rakyatnya semua mengenal Tuhan dan melaksanakan amal ma'ruf nahil mungkar. Oh, luar biasa. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kata Al-Qur'an. Kemudian ada negara yang lain, jahilah. Jadi tadi fadilah, yang pertama ini negara yang bodoh. Apa sih Al-Madinah Al-Jahilah ini, negara yang bodoh, yang goblok ini. Jadi negara yang bodoh itu negara yang nggak tahu bahagia itu apa sih. Esensi kebahagiaan sejati itu apa sih? Mereka nggak tahu, nggak ngerti. Akhirnya mereka akan terjerumus. Pertama, terjerumus kepada kebanggaan semu. Ya, negara yang rakyatnya, yang pemimpinnya itu seneng apa? Seneng pamer. Iya. Jadi dengan pamer dia menganggap inilah kebahagiaan. Ya, dengan selfie apa segala macam. Ini dibahas sama Al-Farabi nih. Iya, blusuk. Ini dibahas sama Al-Farabi nih. Jadi negara yang jahilah itu, yang jahiliyah itu, ya jahilah, itu negara yang warganya tuh nggak ngerti bahagia itu apa sih? Apa itu definisi bahagia? Sehingga mereka terjerumus pada praktek-praktek kebodohan. Contoh tadi, mencari kebahagiaan dengan pamer misalkan. Atau mencari kebahagiaan dengan tadi material. Jadi hidupnya itu semuanya serba diukur dengan materi. Nah, materialisme. Ini bukan negara yang fadilah tapi jahilah. Nah, bahkan ada juga yang cenderung ke hedonis. Yang pertama itu cenderung ke apa tadi? Ya, pencitraan. Yang kedua cenderung kepada materialisme. Yang ketiga hedonis. Ya, hedonis ini yang paling bahaya. Ya, jadi semuanya diukur pada kepuasan. Yang penting puas, ya, kenikmatan, yang penting nikmat. Nah, ini jadi nggak memikirkan hal yang lain. Ini jahilah. Dan negara-negara yang jahilah ini kelihatannya dia maju, tapi kenyataannya dia rusak. Ya, saya kasih contoh, ada negara yang luar biasa IQ-nya, masyarakatnya pintar, kemudian bisa menciptakan teknologi yang tinggi, bahkan motor dia bikin berbagai merek, itu motor punya negara dia semuanya. Ya, mobil juga banyak kan, ya. Tapi apa yang terjadi? Di negara tersebut tingkat bunuh diri sangat tinggi. Harakiri. Kenapa? Karena nggak bahagia dan dia nggak tahu esensi kebahagiaan sejati. Akhirnya ya bunuh diri. Nah, ini ya. Berarti negaranya bukan negara fadilah, tapi negara jahilah. Dia nggak ngerti, nggak tahu esensi kebahagiaan. Kenapa? Karena pemimpinnya bukan nabi. Nah, ini. Jadi yang fadilah itu pemimpinnya harus nabi. Ada juga negara yang fasikoh, Madinah Al-Fasikoh. Jadi yang tadi jahilah, sekarang fasikoh. Fasik ini fasik ini sebenarnya ngerti dia. Tahu dia, kebahagiaan itu apa sih? Tahu dia. Dia ngerti, dia paham, tapi dia nggak ngejalanin, nggak ngelakonin. Antara ilmu dengan amal ini terbentang jarak yang jauh. Ilmunya udah nyampe, tapi amalnya masih jauh. An-nazafatu minal iman, tahu dia ilmunya, tapi kerjaannya buang sampah sembarangan. Ini entah negara mana ini nggak tahu saya. Ini luar biasa, namanya Madinah Al-Fasiqah. Jadi fasik, orang fasik kan gitu, dia ngerti, dia tahu, tapi dia nggak mau ngejalanin ya. Dan ini nggak bakal bahagia, sengsara ininya apa? Warganya itu sengsara. Nah, kemudian ada yang mutabaddilah. Nah, mutabaddilah itu berganti-ganti. Dulunya dia negara yang fadilah, baik ya, Rabbun Ghafur ya. Tapi kemudian karena dia kehilangan orientasi, ya akhirnya jiplak model negara jahilah, jadi jahil dia. Ya, jadi tadinya dia fadilah, akhirnya menjadi jahilah. Nah, ini ada namanya mutabaddilah ya. Jadi macam-macam negara itu ya. Dan negara yang paling baik tadi Madinah Al-Fadilah ini, bisa nggak ya kita hidup di dalamnya, itu bisa nggak ya? Padahal kita tahu bahwasanya setelah Nabi Muhammad tuh nggak ada nabi yang lain. Nabi Muhammad adalah khatimul anbiya wal mursalin. Khatim, penutup. Jadi setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi yang lain, nggak ada rasul yang lain. Terus kita punya kesempatan gak nih hidup dalam Madinah Al-Fadilah? Nah, kata Al-Farabi,
beliau juga merujuk kepada Aristoteles dan Plato bahwasanya negara itu bisa menjadi negara yang baik ya kalau dipimpin oleh seorang filosof. Jadi pemimpinnya, presidennya atau rajanya harus orang filosof. Kalau negara itu dipimpin oleh selain filosof, maka sulit diharapkan negara ini menjadi negara yang fadilah. Kenapa? Karena setelah Nabi, level di bawah Nabi adalah filosof. Ini menurut Al-Farabi ya. Jadi menurut Al-Farabi setelah Nabi itu level berikutnya adalah filosof. Jadi kalau nggak ketemu dengan Nabi dan nggak ada Nabi, carilah seorang filosof. Filosof itu nggak mesti ya ini saya sampaikan ya. Beda antara ahli filsafat dan filosof ya. Supaya sahabat-sahabat semua, teman-teman mahasiswa semua bisa membedakan ya. Jadi jangan sampai salah persepsi ya. Jadi beda antara ahli filsafat ya dan filosof. Ahli filsafat itu orang yang menguasai ilmu-ilmu filsafat. Dia tahu ya filsafat, dia ngerti filsafat. Ya, dia bisa menjelaskan filsafat A, filsafat B, filsafat C. Dia bisa mengkombinasikan antara teori dari filosof A, filosof B, filosof C. Nah, ini dia ahli filsafat. Ya, seorang saintis. Tapi filosof itu bisa jadi dia nggak ngerti tentang ilmu filsafat. Bisa jadi dia nggak tahu. Tapi hidupnya dipenuhi dengan falsafah, kebijaksanaan. Jadi dia nggak pernah membaca buku Plato, dia nggak membaca bukunya Aristoteles, tapi hidupnya itu sangat penuh dengan hikmah. Nah, inilah ahli filsafat. Itulah filosof sejati. Filosof sejati itu seseorang yang bisa merubah besi menjadi emas, alkimia. Nah, ini bisa merubah pasir menjadi permata. Nah, ini filosof. Bukan sebaliknya, merubah permata jadi pasir. Ya, merubah bahagia jadi derita. Tapi seorang filosof dia bisa merubah derita menjadi bahagia. Oke, nah, cukup ya. Jadi semoga negara kita ini menjadi negara al-fadilah yang pemimpinnya adalah seorang filosof yang bijak dan rakyatnya mengenal kepada Tuhan, sehingga mereka semuanya menuju kepada kebahagiaan, yaitu the absolute good, yaitu kebaikan puncak. Demikian, terima kasih. Ya, kita akan bertemu lagi dengan pembahasan tokoh-tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.